Pertama, ada pengeluaran konsumen. Orang menginginkan atau membutuhkan uang untuk membeli suatu barang dan jasa. Otomatis kalau pengeluaran konsumennya meningkat, maka permintaan akan uangnya itu juga akan meningkat. Faktor utama yang mempengaruhi konsumsi dari seorang konsumen itu ada pendapatan konsumen. Yang kedua itu ada pendapatan real. Ini pendapatan yang dihitung berdasarkan harga konstan atau didasarkan pada harga di tahun tertentu, kemudian akan dijadikan sebagai harga tahun dasar. Setiap pendapatan seorang konsumen meningkat, maka permintaan akan uangnya itu juga akan meningkat. Karena konsumsi dan tabungan setiap konsumen itu akan meningkat seiring berjalannya dengan meningkatnya pendapatan. Biaya transaksi saham dan obligasi. Apabila semakin sulit atau mahal untuk membeli dan menjual saham dan obligasi ini, maka secara lebih menariknya itu orang bakal menyimpan uangnya itu dalam bentuk uang. Terus sehingga permintaan uang itu akan meningkat. Perubahan harga secara umum. Jika kita mengalami inflasi, barang menjadi lebih mahal, sehingga permintaan uang meningkat. Tingkat kepemilikan uang cenderung meningkat pada tingkat yang sama harga. Jadi, sementara permintaan nominal yang meningkat, permintaan real tetap sama. Fasilitas kredit. Jadi kalau transaksi fasilitas kredit ini semakin canggih atau semakin maju, masyarakat otomatis banyak yang menggunakan fasilitas kredit ini. Terus sehingga permintaan masyarakat jadi semakin lebih tinggi. Semakin tinggi itu dalam jumlah tunai. Sebaliknya juga, kalau yang mengingini fasilitas kredit ini sedikit atau berkurang, maka jumlah uang tunai pun bakal berkurang. Yang pertama, ada tingkat bunga. Tingkat bunga adalah faktor utama yang mempengaruhi jumlah uang beredar dalam perekonomian. Jika tingkat bunga terlalu tinggi, maka dunia usaha akan lesu. Selain itu, tingginya tingkat bunga akan membuat biaya pinjaman uang semakin mahal. Oleh karena itu, Bank Indonesia akan menambah jumlah uang beredar sehingga bunga semakin turun. Yang kedua adalah tingkat inflasi. Tingkat inflasi yang tinggi akan melumpuhkan perekonomian. Daya beli masyarakat pun akan menjadi rendah. Perusahaan-perusahaan tidak dapat menjual barang dan jasa mereka. Bank Indonesia akan mengurangi jumlah uang beredar dengan cara menjual surat-surat berharga seperti SBI. Deflasi pun juga akan berbahaya bagi perekonomian, karena penurunan harga secara kontinu akan melemahkan gairah untuk berusaha dan juga mengurangi investasi. Maka karena itu, Bank Indonesia akan melanjutkan dan meningkatkan jumlah uang beredar. C. Tingkat produksi dan pendapatan nasional. Dalam tingkat produksi dan pendapatan nasional yang rendah yang tercermin dalam PDB dan PNB yang rendah, pemerintah mungkin akan memperbanyak jumlah uang yang beredar dengan tujuan meningkatkan dunia perbankan dan dunia usaha. Karena pada dasarnya semakin tinggi pendapatan masyarakat, maka akan semakin banyak uang yang dimiliki oleh masyarakat, sehingga jumlah uang yang beredar semakin tinggi. Berlaku juga sebaliknya. Dan apabila peningkatan produksi barang dan jasa tidak diimbangi dengan penambahan jumlah uang yang beredar, maka akan terjadi deflasi. Agar deflasi tidak terjadi, maka pemerintah harus meningkatkan jumlah uang yang beredar. D. Kondisi kesehatan dunia perbankan. Setiap bank harus memiliki cadangan uang yang cukup untuk menjaga agar dana nasabah tetap aman. Bank Indonesia menetapkan tingkat cadangan tertentu, yang sekaligus menjadi pengukur kesehatan bank. Suatu perusahaan perbankan dikatakan sehat apabila memiliki permodalan yang kuat, di mana dari modal tersebut, bank mampu menjalankan operasionalnya dan menjamin aset-aset yang bermasalah. Berkenaan dengan hal itu, penilaian terhadap aspek modal dititik beratkan pada kecukupan dan komposisi modal, proyeksi modal, kemampuan modal menutup aset bermasalah, serta rencana modal untuk ekspansi usaha. E. Nilai tukar rupiah. Jika permintaan atas sebuah mata uang meningkat sementara penawarannya tetap atau menurun, maka nilai tukar mata uang itu akan naik. Kalau penawaran sebuah mata uang meningkat sementara permintaannya tetap atau menurun, maka nilai tukar mata uang itu akan melemah. Dengan demikian,
Rupiah melemah karena penawaran atasnya tinggi, sementara permintaan atasnya rendah. Faktor yang menyebabkan penawaran atas rupiah tinggi, sementara atasnya rendah adalah keluarnya sejumlah besar investasi portofolio asing dari Indonesia. Keluarnya investasi portofolio asing ini akan menurunkan nilai tukar rupiah, karena dalam proses ini investor menukar rupiah dengan mata uang negara lain untuk diinvestasikan di negara lain, maka akan terjadi peningkatan penawaran atas rupiah.